rahasia pagi ini. Adik-adik, bagaimana keadaan kalian? Harap kalian semua dalam keadaan sehat, bersemangat dan bahagia selalu. Wah, adik-adik, ternyata sudah lama ya kita tidak berjumpa secara fisik dikarenakan pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Tapi adik-adik, di balik itu mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena ketika kita berada di rumah saja, kita semakin dekat dengan keluarga kita, yaitu dengan papa mama, kakak atau adik kita, dan oma opa kita. Jadi adik-adik, bagaimanapun situasi kita saat ini, tetaplah bersyukur. Dan adik-adik, supaya pandemi segera hilang, diingatkan supaya kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, supaya kita dapat membantu menghindari atau memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Adik-adik, pagi ini Miss ingin kita menemukan sesuatu untuk disyukuri. Miss ingin kita menemukan sesuatu hal untuk disyukuri. Ada yang penasaran nggak? Yuk, cek kita. Nah adik-adik, di belakang Miss ini ada papan tulis. Adik-adik, pagi ini Miss punya aktivitas untuk adik-adik, di mana aktivitas ini disebut dengan yang tertinggi dan yang terendah. Yang tertinggi adalah hal-hal yang mengagumkan dalam kehidupan kita, sedangkan yang terendah adalah hal-hal yang tidak mengagumkan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, di belakang Miss ini ada papan tulis. Di papan tulis ini Miss telah membuat garis putus-putus, dan di atas ini disebut yang tertinggi, dan yang bagian bawah ini disebut bagian yang terendah. Nah adik-adik, Miss akan menulis nilai yang tertinggi seperti ini dan pada catatan kuning. Nah Miss akan mulai dengan yang tertinggi bagi Miss sendiri. Bagi Miss, hal yang tertinggi adalah keluarga. Nah adik-adik, seringkali kita mengagumkan keluarga kita. Kita sangat bersyukur karena kita memiliki keluarga, di mana dalam keluarga pasti ada itu papa, mama, adik atau kakak atau oma opa kita dan oma opa kita. Nah adik-adik, kebanyakan kita bersyukur karena kita memiliki keluarga yang lengkap dan harmonis. Nah adik-adik, bagaimana dengan keluarga yang tidak lengkap? Bagaimana dengan orang tua yang telah kehilangan anaknya atau anaknya yang telah kehilangan salah satu orang tuanya? Bagaimana kita mensyukuri akan hal itu? Nah adik-adik, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi kepada kita karena pasti Tuhan punya rencana terhadap kehidupan kita. Dia pasti menolong kita dalam menjalani kehidupan kita, di mana kita telah mengalami kehilangan salah satu keluarga kita. Hal yang terendah bagi Miss yaitu sakit. Nah adik-adik, seringkali manusia atau kita tidak mensyukuri ketika kita dalam keadaan sakit. Bagaimana kita mensyukuri ketika kita sakit? Pasti itu adalah hal yang tidak masuk akal. Tetapi adik-adik, kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kita sakit supaya kita dapat merenung, supaya kita dapat memiliki waktu untuk sendiri berdiam diri, merenungkan kedekatan kita kepada Tuhan. Itu menurut Miss. Miss akan mengisi hal yang tertinggi lagi, yaitu sehat. Kebanyakan adik-adik kita atau orang lain tidak mensyukuri kesehatan. Menurut mereka ini adalah hal-hal yang wajar atau hal yang biasa. Tetapi di saat sakit, banyak orang yang mendambakan kesehatan. Jadi adik-adik, apapun keadaan kita, mari kita tetap bersyukur dan selalu menjaga kesehatan kita. Miss akan mengisi lagi papan ini. Miss akan mengisi lagi posisi yang terendah, yaitu tidak diakui. Nah adik-adik, mungkin ada orang yang tidak diakui, baik itu dari keluarganya atau dari teman-temannya. Bagaimana kita mensyukuri akan hal itu? Bagaimana keadaan hati kita bisa mensyukuri ketika kita tidak diakui oleh orang lain? Nah adik-adik, Tuhan menciptakan kita dengan keunikan, dan Dia juga menolong kita ketika Dia telah menciptakan kita.
Jadi adik-adik, ketika kita tidak diakui oleh orang lain, kita belajar satu hal, yaitu kita belajar untuk mandiri. Ketika orang lain tidak mengakui kita, mari kita belajar mandiri, mari kita berusaha sekuat kita, mari kita buktikan bahwa kita ini mampu dan bisa untuk diakui oleh orang lain. Nah adik-adik, hidup kita penuh dengan hal-hal baik dan hal-hal yang sulit, bukan? Tetapi adik-adik, apakah adik-adik kebetulan memperhatikan garis ini? Adakah yang tahu tentang apa yang diwakili oleh garis ini? Adik-adik, ayo kita cari tahu. Ada sebuah kitab dalam Alkitab yang disebut dengan Tesalonika, yang merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk menyemangati orang-orang percaya di kota Tesalonika. Adik-adik, Paulus sering menulis surat saat dia bepergian dan memulai gereja baru. Dia akan tetap berhubungan dengan orang percaya baru dan mengirimi mereka surat untuk mengingatkan mereka apa yang benar tentang Tuhan. Nah adik-adik, untuk lebih jelasnya, dengarkan apa yang dia tulis untuk orang Tesalonika. Miss akan membacakannya ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sekarang, tahukah adik-adik apa yang diwakili oleh garis ini? Ada tebakan dari adik-adik? Ya, benar sekali. Garis ini melambangkan rasa terima kasih yang dapat kita miliki apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana garis ini adik-adik. Garis ini selalu konstan, itu tidak berubah, bahkan pasang surut ini naik maupun turun. Garis ini terus menerus, meskipun ini putus-putus, tetapi garis ini terus menerus. Itu artinya adik-adik, kita bersyukur harus terus menerus. Mengapa kita harus bersyukur? Adik-adik, mari kita gali lebih dalam lagi apa yang Paulus tulis. Bis akan membaca ayat itu lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengarkan bagian kedua itu adik-adik. Tuhan ingin kita berterima kasih kepadanya. Mengapa? Karena kita percaya kepada Yesus. Adik-adik, jika kita telah memutuskan untuk menaruh iman kita kepada Yesus, maka itu berarti kita telah diberi hadiah yang sangat besar, sebuah hubungan dengan Tuhan yang akan bertahan selamanya. Dan adik-adik, ketika kita percaya dan menaruh kepercayaan kepada Yesus, itu juga berarti kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk kita. Dia mati untuk membayar harga dosa kita, untuk semua kesalahan yang telah kita lakukan, atau mungkin kesalahan yang akan kita lakukan di masa depan. Adik-adik, karena Yesus kita telah diampuni. Dan ketika kita menerima hadiah gratis itu adik-adik, tidak mungkin bagi kita untuk tidak berterima kasih atau tidak bersyukur. Kita bersyukur dalam keadaan segala hal atau apapun yang terjadi. Adik-adik, jika kita percaya kepada Yesus, maka kita bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Paulus, yaitu kita bisa bersyukur apapun yang terjadi dalam segala hal kehidupan kita. Kita bersyukur bagaimana pun keadaan kita, baik itu dalam keadaan baik ataupun buruk. Seperti catatan di belakang ini adik-adik. Kita bersyukur ketika kita memiliki keluarga yang lengkap, ataupun kita bersyukur ketika kita sakit, kita memperoleh waktu untuk berdiam diri, untuk dekat kepada Tuhan. Adik-adik, hari bisa menjadi hari yang terbaik dalam hidup kita ketika semuanya berjalan dengan baik. Hari juga bisa jadi hari yang berat ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik sama sekali. Ataupun bisa juga seperti kebanyakan hari yang bisa biasa-biasa saja atau tidak ada yang istimewa. Tapi adik-adik, tidak peduli apapun juga, rasa syukur kita, rasa syukur adik-adik dan Miss dapat tetap kuat dan mantap karena kita dapat berhenti dan memikirkan semua yang telah Yesus lakukan untuk kita. Nah adik-adik, bersyukur adalah bagian dari mengikut Yesus. Dan inilah yang terpenting tentang memilih untuk bersyukur. Apapun yang terjadi, kita bersyukur
dalam hal apapun yang terjadi. Ketika kita melakukan itu adik-adik, hubungan kita dengan Yesus, dengan Dia akan lebih erat dan juga memberi kita sesuatu yang akan membawa kita dapat melalui semua pasang surut kehidupan kita. Nah adik-adik, ketika kita bersyukur, kita akan mengalami sukacita. Kita akan mengalami sukacita. Bagian terbesar dari memiliki rasa syukur adalah bersukacita. Jadi ingat saja apa yang dikatakan Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Yesus dalam kita semuanya. Jadi adik-adik, bottom line kita pagi ini yaitu ketika kita mengikuti Yesus, kita selalu memiliki sesuatu untuk disyukuri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan mulai sekarang. Adik-adik, ada begitu banyak alasan mengapa kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Pertama-tama, Dia menciptakan kita. Dia sangat mengasihi kita sehingga Dia mengutus Yesus, anaknya, untuk datang ke bumi dan mati di kayu salib untuk dosa kita. Karena itu, kita bisa diampuni dan memiliki hubungan pribadi dengan Dia yang menciptakan kita. Kita selalu bisa bersyukur karena Dia. Jadi adik-adik, ingatlah, kita selalu memiliki sesuatu untuk disyukuri. Katakan bersama Misya, kita selalu memiliki sesuatu untuk disyukuri. 1, 2, 3. Kita selalu memiliki sesuatu untuk disyukuri. Wah, luar biasa. Miss yakin kalian semua dapat melakukannya. Fighting. So adik-adik, saat kita berbicara dengan Tuhan, kita tidak boleh membuatnya hanya tentang hal-hal yang kita butuhkan saja. Tentu, kita harus berdoa dan minta bantuan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Namun adik-adik, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan atas semua hal yang telah Dia lakukan untuk adik-adik sekalian dan juga untuk Miss. Ingatlah untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan melalui peristiwa dalam kehidupan kita. Dan saat adik-adik melakukannya, rasa syukur adik-adik akan berubah menjadi kegembiraan atau sukacita. Nah, adik-adik, minggu ini Miss ingin memberikan ayat hafalan bagi adik-adik semua. Di dalam Mazmur nomor 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik, saat kita menjalani minggu ini, pikirkan tentang betapa baiknya Tuhan. Pikirkan tentang betapa Dia mengasihi adik-adik sekalian. Pikirkan tentang hal-hal yang telah Dia berikan kepada kita. Ingatlah bahwa Dia selalu ada untuk adik-adik. Dia selalu baik untuk adik-adik. Dia selalu ada saat adik-adik melalui masa-masa indah maupun masa-masa sulit. Dan adik-adik, tidak kalah pentingnya juga, Miss ingin dalam minggu ini supaya adik-adik memberitahu orang lain bahwa adik-adik melihat bagaimana mereka telah membantu adik-adik. Beritahukan mereka melalui ucapan terima kasih. Kita dapat mengekspresikan syukur kita kepada Tuhan ketika kita berterima kasih kepada orang lain. Misalnya dalam keluarga kita, mama membantu kita menyelesaikan PR. Jangan lupa berterima kasih. Atau kakak atau adik kita memberikan kita segelas air ketika kita lagi haus. Jangan lupa untuk berterima kasih juga. Jadi adik-adik, pagi ini Miss telah mengatakan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap bersyukur. Temukan sesuatu hal dalam kehidupan kita ini untuk selalu disyukuri. Sekian sharing Miss pagi ini, semoga memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami, Engkau mengasihi kami, dan kami percaya bahwa Engkau selalu menolong kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, bahwa kami boleh dapat mempercayai Engkau bagaimanapun keadaan kami. Dan karena itu, karena kami percaya kepada-Mu Tuhan, kami bisa bersyukur karena Engkau selalu menolong kami. Dan bahwa kami Tuhan sepanjang minggu ini, kami dapat selalu bersyukur kepada-Mu dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kami. Ini kehidupan kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga minggu ini adik-adik semuanya
semuanya dapat berterima kasih kepada mereka yang melakukan hal baik kepada adik-adik semuanya. See you next week adik-adik. God bless you.